Keluarkan tanganmu. Tiarap. Sekarang juga. Tiarap. Pinggirkan mobilnya. Jangan bergerak. Tunjukkan tanganmu. Show me your hands! Show me your... IT. Argenta! Baik, jadi saat ini kami punya unit yang mencoba menghentikan kendaraan ini karena tidak memberi isyarat. Dan kendaraan itu melaju dengan kecepatan tinggi. Jadi sekarang kami ikut dalam pengejaran. Lihat apakah kamu bisa mengejarnya. Rubber Mike black t-shirt. Hey, seorang pekerja konstruksi menuju ke kiri. Sepertinya dia pergi ke arah sunset. Sepuluh lima puluh di sini. Dapat dia di sini di Sunset Drop. Menyusuri jalan itu. Dia menyusuri jalan itu. Di sana, di situ, ke arah sana. Jauh di luar sana. Kembali sebentar. Baik, kita sudah melihatnya. Dia berlari di antara rumah-rumah ini. Mark Ray Rowe, Rumble Nike. Jadi kami mendapat kabar dia terlihat lagi. Kami sedang mencoba pindah ke tempat mereka baru saja melihat dia melarikan diri. Ya, kalau kamu berhenti, kamu akan. Mereka sudah memberitahumu. Iya, kamu tahu kalau kamu berhenti, sejujurnya. We're going text office. Kamu pasti tahu kalau kamu berhenti. Kamu pasti tahu kalau dia berhenti. Aku tidak. Aku tidak. Iya. Hei, kamu yang memberitahuku. Tons. Biar kalian tahu saja teman-teman. Miranda, kamu bilang dia kabur. Itu bodoh kan? Kamu menikmatinya? Kamu benar-benar suka mengambil risiko nyawa orang tak bersalah hanya untuk kabur karena kamu nggak punya SIM? Dia menabrak kendaraan lain dari depan, lalu menyeberang ke bahu jalan sebelum melarikan diri dengan berjalan kaki. Untungnya, aku baik-baik saja. Truk keluarga rusak. Semoga mereka bisa memperbaikinya, tapi semoga yang lain juga baik-baik saja. Kami berhasil menemukan sebungkus kecil ganja. Jadi, kami bisa menjerat dia dengan tuduhan SPMJ, bersama dengan pelanggaran mengemudi tanpa SIM dan mengemudi saat ditangguhkan. Jadi, dia akan menghadapi tuduhan-tuduhan itu. Kami akan segera menderek kendaraannya dan kemudian dia akan dibawa ke kantor untuk kasus ini. Karena pawang anjing pelacak John O'Shaughnessy sedang mencoba memberhentikan sebuah kendaraan di sana. Saya tidak tahu. Ini 210 Zero melewati inbound 2 notch, Camaro biru melewati Freshman County sekarang. Kami sedang berada di percabangan sekarang. Saya pikir dia menepi. Oh, ini. Pinggirkan mobilnya. Ya, ini phone over. Kita sedang naik di Jalan Fontaine, akan melewati 277. Aku tahu itu yang sedang dia tunggu.
Prima 10 tali itu 277. Mendekati Rumble Lake Drive. Menuju ke sana, menuju. Ke peternakan sekarang. Fontaine sedang melintasi Paris. Bro, orang ini dia benar-benar menyebalkan. Jangan menembak di jalan. Tentu saja. Fontaine. Kiri aman. Ngebut itu sekitar 80. Fontaine mendekat ke sebuah celah. Ayo teman-teman, terima kasih. Baru saja dikerjai olehmu. Baiklah, kita juga akan keluar melewati markas. Sedang mencoba untuk tetap terhubung di sini. Ya, dia masih di sana, jadi... Kami sedang bergerak ke seberang. Menuju ke Bella Vista Drive. Kecepatan dan tenaga di batas maksimum. Mari kita lihat apakah kita bisa melihatnya di sini. Saya rasa dia ada di atas sana dengan lampu mati, saya yakin. Ya, kita akan sampai di Clone College. Baik, jadi ini adalah Master Deputy Sloan Simpson. Dia sedang mengeluarkan paku pengempis ban untuk mencoba menghentikan kendaraan ini. Sial! Mobil apa itu, Ocean? Camaro dengan garis balap, dia belok kiri atau kanan di atap. Tidak, sebelum atap. Aku berada tepat setelah persimpangan kiri atau kanan pertama setelah markas. Ya. Ya, kita benar-benar sial di percabangan jalan itu. Warna apa? Biru dengan garis balap. Aku tidak tahu apakah garisnya hitam atau abu-abu, tapi pasti ada sunroofnya juga. Itu sangat menyebalkan. Ya, semuanya begitu. Kamu harus memastikan persimpangan aman. Orang-orang kadang tidak suka berhenti saat ada lampu rotator biru polisi. Ya, termasuk Camaro. Tapi kalau kamu mendekati persimpangan, tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Jadi, kita harus tetap aman. Sayangnya, penjahatnya tidak harus begitu. Kita akan mencarinya. Mobilnya mencolok. Kita akan menyingkirkan jebakan. Tapi dia mengemudi dengan sangat aneh. Baiklah, jadi sekarang pencarian untuk Camaro itu akan berlanjut di Kabupaten Richland. Saya harus kembali dan melihat kamera saya. Dia mengemudi dengan cukup ugal-ugalan. Mari kita dapatkan beberapa pembaruan dari acara tadi malam. Mari kita mulai di Richland County, Carolina Selatan. Spesialis anjing pelacak John O'Shaughnessy menerima panggilan tentang Camaro yang kabur itu. Dia ikut dalam pengejaran, mengambil alih sebagai kendaraan utama. Pada satu titik, mobil patroli wakil sheriff dan Camaro itu sangat berdekatan. Sementara itu, saat semua ini terjadi, Master Epic Sloan Simpson menunggu di depan dengan alat pengempis ban saat dia bersiap-siap menunggu Camaro itu datang ke arahnya.
Beberapa dari kalian di internet mengira ini mungkin adalah Camaro itu. Ternyata itu bukan Camaro yang dimaksud. Sebenarnya, sejauh yang mereka tahu, mobil itu memang tidak pernah datang ke arahnya. Sementara itu, wakil sheriff terus mengejar kendaraan itu, tapi tidak lama. Dia kehilangan jejak Camaro di balik sebuah bukit, di mana jalan bercabang dan mobil itu menghilang. Berikut adalah pembaruan selama pengejaran. Para wakil sheriff mendapatkan pandangan yang sangat jelas terhadap plat nomor kendaraan itu. Sekarang mereka secara aktif mencari pemilik kendaraan tersebut. Departemen akan terus mencari Camaro itu. Kami punya seseorang yang menelpon 911. Dia terjatuh, dia ada di rumput di sini. Sepertinya dia sedang meminta bantuan. Saya akan memeriksanya. Lihat apakah dia baik-baik saja. Apakah kamu merasa sakit? Apakah kamu merasa sakit? Apakah kamu merasa sakit? Iya. Di mana yang terasa sakit? Di sini. Bukan, di mana yang sakit? Maksudku, di bagian mana tubuhmu yang terasa sakit? Pinggul? Apakah ini baru saja terjadi? Apakah ini cedera baru? Iya. Oke, kamu pernah cedera di situ sebelumnya? Iya, aku bilang operasi pinggul. Kamu pernah operasi pinggul? Iya. Iya. Kapal apa itu? Aku akan menelentangkanmu, tidak apa-apa? Ya. Baiklah, kita akan membalikkan badan. Kamu baik-baik saja? Baik. Oke. Semuanya baik-baik saja. Kamu terlihat kesakitan. Kamu nggak minum semua itu malam ini kan? Enggak. Petugas medis sedang datang untuk membantumu. Oh ya. Tetap berbaring di situ sampai mereka datang. Letakkan selimut di bawah kepalamu. Tunggu saja di situ sampai mereka tiba. Bagaimana keadaanmu sebenarnya, bro? Kamu baru saja menelpon 911. Jelas kamu butuh bantuan. Jangan bercanda. Oh, maaf, apa? Hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Berapa usiamu? Berapa usiamu? Kamu terlihat seperti berusia 30-an. Aku bilang, kamu terlihat seperti berusia 30-an. Berapa usiamu? Kamu 47 tahun. Aku waktu itu 20 tahun. Kamu agak mabuk ya. Kelihatan kok. Aku bisa bilang, kamu agak mabuk. Ya, kamu baik-baik saja. Aku ingat kamu. Ini hari ulang tahunnya. Sial, memangnya kamu punya berapa ulang tahun? Hack Daryl. Oh, oke. Di mana dia terluka? Pinggul kanannya. Wow. Sentuh itu. Tunjukkan di mana kamu merasa sakit. Tidak. Sekarang bilang itu tidak berfungsi. Sentuh berfungsi. Tidak, aku bukan seorang penggoda. Hei, dia merasa lebih baik sekarang. Ya, dia sudah menggunakan tangan ajaibnya. Ayo, duduklah. Tidak. Ayo, ada apa? Ayo. Kamu nggak perlu berdiri. Duduk saja. Aku nggak mau mijitin kamu. Duduklah. Enggak. Enggak. Aku meninggalkannya. Aku membiarkannya. Dia bilang pinggul kanannya sakit. Caroline punya tangan ajaib, jadi dia membuatnya merasa lebih baik. Dia bilang pinggulnya sakit, makanya dia memanggil kita. Waktu kami sampai di sini, dia bilang dia tidak butuh kami saat kami menelpon ambulans. Tapi dia sedang kesakitan. Jadi mereka akan memeriksanya, memastikan dia baik-baik saja dan boleh pulang. Ini bukan ulang tahunmu lagi. Kamu tidak bisa merayakannya dari September sampai Januari dan merebut ulang tahunku. Baiklah, jadi kita akan menuju ke lokasi kecelakaan dengan korban terjebak dan tabrak lari. Pengemudi lainnya telah melarikan diri dari lokasi kejadian. Jadi kita akan lihat apakah kita bisa membantu. Baiklah. Titik mana yang akan kamu dapatkan untuk kami diserbu? Mereka pasti melaju sangat kencang. Dia pergi ke arah sana, tapi itu adalah tempat senjatanya berada. Dia melihatnya keluar, saya melihat dia berlari, dan saya menangkapnya. Deskripsi saya seperti orang ini. Dia tidak bisa membuka pintu depan. Dia berlari ke sana kemari dan melihatnya berlari keluar.
Kami masih punya satu penumpang yang melarikan diri dari kendaraan saat kecelakaan terjadi. Jadi kami akan melihat apa yang terjadi. Anak-anak saya bilang anjing-anjingnya menggonggong heboh sekali. Iya. Dan kalau mereka lari, pasti lewat sini. Dan semua ini ada di sisi belakang sana, tepat di situ. Jadi dia bisa saja berbaring di sana. Atau siapapun itu bisa saja berbaring di Dugan. Mereka memberitahumu di mana anak itu tinggal. Apakah kamu sudah melihatnya? Aku jamin dia ada di tempat ini. Kita tidak berjalan ke arah yang benar. Ya. Kami sedang berusaha mencari penumpang itu untuk memastikan dia baik-baik saja. Mereka pikir mereka tahu siapa dia. Kecelakaan itu cukup parah, jadi... Hei, Nancy berhasil menghubungi. Berbaring di tanah. Berbaring di tanah sekarang. Kamu akan digigit anjing polisi. Tetap keluarkan tanganmu. Berbaring di tanah. Berbaring di tanah sekarang. Telungkup sepenuhnya. Angkat tangan. Jangan bergerak. Ayo, peluk aku. Aku pegang kamu, aku pegang kamu. Aku akan menjaga dia, aku akan menjaga dia. Jangan bergerak. Aku nggak punya apa-apa, demi Tuhan. Benar, kami sudah menemukan dia. Sebenarnya ada dua. Saya sudah memperkirakan itu, tapi kami sudah menemukannya. Saya rasa ini lebih untuk kondisi penumpang. Karena situasi di balik kecelakaan itu adalah tabrakan langsung. Orang-orang memang bilang mereka melihat dia lari, itu pertanda baik, tapi adrenalin juga bisa berperan. Jadi, Anda benar-benar tidak tahu seberapa parah cedera yang sebenarnya bisa dialaminya. Jadi, kami hanya ingin memastikan bahwa dia baik-baik saja. Dan kemudian, lakukan itu. Ini akan menjadi kasus yang ditangani patroli jalan raya. Saya harus mendapatkan beberapa jawaban lagi darinya saat ini. Baiklah, saat ini kami sedang menuju lokasi laporan. Jadi ada laporan adanya tembakan. Seorang tetangga yang melihat tetangganya di luar di halaman depan dan dia menembakkan pistol ke udara. Saat ini unit-unit sudah berada di lokasi. Mereka telah menemukan 3 selongsong peluru di halaman. Mereka meminta tambahan unit kali ini. Dari pengalaman sebelumnya, kami tahu orang ini punya masalah emosi dari interaksi sebelumnya dengan penegak hukum. Jadi semoga kita bisa menemukan solusi yang damai. Dan aku akan memaksamu melihat. Ya. Kamu serius. Bro, lepasin tanganmu dariku, bro. Bro, lepasin tanganmu. Aku sudah kasih identitasku. Santai. Benar, kita akan jalan ke sini sebentar. Apakah kamu akan membiarkan aku pergi? Ayo, mari kita periksa. Ya, kamu akan membiarkan aku? Ya, kamu akan membiarkan aku pergi. Kamu tidak akan membiarkan aku pergi. Baiklah, jadi aku akan membacakan hak-hakmu bersamanya. Apa? Kami hanya sedang melakukan penyelidikan. Kamu tidak sedang ditangkap sekarang. Saya nggak bilang apa-apa. Kamu pikir saya nggak mau bicara? Enggak, sampai saya dapat pengacara saya. Di sini, common. Oke, nggak apa-apa. Kamu mau saya urus makanan tapi? Kamu akan, saya nggak akan. Menangkap saya. Bagaimana kamu akan menangkap saya? Kamu cuma sedang ditahan. Bagaimana kamu akan menangkap saya? Baiklah, jadi dia sudah ditahan pada saat ini. Saya mengambil senapan yang biasa disebut sebagai senapan beanbag. Tapi sebenarnya senapan kurang mematikan kalau dia tidak mematuhi perintah. Kalau kau membiarkan aku keluar, sial. Kau tidak melihat kau memperlakukanku seperti aku. Aku duduk kembali di mobil. Sini, duduk saja. Bro, itu omong kosong banget.
Kamu hanya sedang ditahan. Kamu kulit putih dan punya privilege karena pakai lencana, kan? Begitu ya? Begitu ya? Sedikit, iya. Santai. Itu baru keren. Gue cuma bilang aja bro, gue bahkan nggak pakai sepatu bro, lu tuh pakai sepatu. Bro, gue bahkan nggak bisa masukin kaki gue ke sepatu gue, bro. Nggak muat di sini. Itu mobil paling gede yang kita punya, bro. Aduh, bro, itu omong kosong. Lebih besar dari Taurus. Akan berbeda kalau aku melakukan sesuatu. Oke. Kamu ingin pergi berkemah. Kalian semua seperti tuli, bro. Kalian omong kosong. Oke, siap. Masukkan kakimu. Pasti akan berbeda kalau aku ikut. Ayunkan kakimu. Oke. Kami tidak ingin berbicara dengan prajurit berkuda. Tidak apa-apa. Santai saja. Kartu identitas saya ada di saku saya. Kamu tidak sedang membicarakan idemu. Oh, tidak apa-apa. Aku akan mundur sedikit saja. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Ada di Cerobong Arang. Sebenarnya ada 4. Ada 1 yang berdiri tegak di bawah sana. Ada 5 di Cerobong Arang. Oh, tidak. Ada 1 lagi sana. Ada 1 di sana, ada 1 di samping kaki di sana, ada 1 lagi di sana. Jadi kita punya 3, 3, 4, 3, 6. Ada 5 di sana. Jadi orang ini cuma lagi merapikan jenggotnya sambil menembak. Mainem Keystone. Dia sendirian di rumah. Kami menemukan 9 selongsong peluru bekas di teras. Beberapa orang mengatakan mereka mendengar suara tembakan. Jadi saat ini, dia didakwa dengan pelanggaran berat terhadap ketertiban umum. Ini 1 tingkat di atas pelanggaran ketertiban umum biasa, dengan ancaman 5 tahun di Carolina Selatan, yang juga akan semakin melarang dia jika terbukti bersalah di pengadilan untuk memiliki senjata api. Jelas, senjata api yang dimaksud ada di dalam rumah. Dia akan masuk penjara karena pelanggaran berat terhadap ketertiban umum. Dan kami harus kembali nanti dengan surat perintah penggeledahan untuk senjata itu. Ini Sersan Ethan Perkins. Dia menerima laporan tentang perselisihan antara tetangga. Saya bicara tentang lampu mobil yang menyala dan hal-hal seperti itu. Halo Pak, apakah kalian yang menelpon? Ada apa? Pak, saya keluar ke mobil saya, dan wanita yang tinggal di sana, nenek kulit putih yang tinggal di sana, dia sedang duduk di mobil saya dengan pintu tertutup dan semuanya. Ini live PD. Jadi, apakah Anda sempat merekam video atau mengambil foto anaknya? Itu terjadi begitu cepat, saya mengusir dia dari mobil saya. Dia bilang dia melihatnya berdiri di sini tadi. Oke, dia berdiri di samping mobil saya. Saat saya keluar, dia sudah duduk di dalamnya. Pak, Anda bilang Anda melihatnya duduk di sana di dalam mobil. Anda bilang kepada Filmi. Hah? Siapa dia bagaimana? Bukan siapa-siapa, dia hanya tinggal di sana. Dia hanya tinggal di bawah sana. Apakah kamu tahu di mana di bawah sana yang dia maksud? Enggak, iya, aku tahu di mana dia. Iya, dia tinggal di bawah sana, kayak ada rumah kecil di belakang sana. Bukan, itu bukan sepedaku, itu punyaku. Itu punyamu. Oke. Jadi kamu bilang dia sudah melihatnya. Kamu tahu di mana dia tinggal. Aku mengantarnya ke sana. Perempuan kulit putih, laki-laki kulit hitam. Itu seorang wanita kulit putih. Saya selalu melihatnya berjalan di jalan. 63. Saya bersama 130. Dia baru saja jatuh seperti menabrak mobil saya. Apakah itu dibiarkan tidak terkunci? Apakah Anda tahu? Ya, maksudku, kamu tahu, aku tidak suka itu. Aku hanya membiarkan pintunya tidak terkunci. Oh, oke, ya. Saya tidak tahu. Saya sebenarnya tidak terlalu khawatir soal itu. Ini kan kampus, memang mahasiswa yang ada di jalan. Jadi, saya sebenarnya tidak terlalu khawatir soal itu. Tentu. Kami sedang di luar di 64.648. Apartment Sheriff. Aku rasa pintunya di atas ini. Begitukah? Aku cuma memastikan saja. Ternyata bukan. Kamu benar. Apartemen Sheriff.
Mantap. Doing. Adam Langston County. Brilliant Richard County. Ada apa dengan kalian? Tidak ada apa-apa, dia hanya tiba-tiba muncul. Temanku akan pindah ke sini. Oke. Boleh kami bicara dengan temanmu? Ya, biar aku bicara dengan Cheryl. Apa yang terjadi denganmu di mobil di sana? Oke. Seorang gadis membawaku ke sini. Oke. Benar, dan dia punya mobil hybrid. Mobile hybrid? Iya. Oke. Dan kami mencoba mengeluarkan beberapa barang milikku. Semuanya terjepit. Jadi aku bilang padanya, aku saja yang menyetir. Tempat ini memang sulit ditemukan. Aku bilang ya sudah, aku saja yang menyetir. Jadi aku duduk di kursi pengemudi. Lalu pria itu keluar dari rumah dan berkata, keluar dari mobil saya. Aku bilang, kamu harus hybrid. Dan dia bilang, tidak, itu mobilku. Keluar. Jadi aku keluar. Maksudku, Ya, jadi temanmu yang mengantarmu ke sini. Di mana temanmu yang mengantarmu ke sini, aku rasa? Siapa namanya? dia kalah. Tepat sebelum kamu mulai menjarah. Aku tidak tanya di mana. Aku tanya siapa namanya. Oh, maafkan aku. Nggak apa-apa. Erika, dan aku tidak tahu nama belakangnya. Oke, aku mengerti. Sekarang dia di mana? Aku tidak tahu, aku keluar dari mobil. Jadi dia yang mengemudikan mobil itu? Iya. Sebelumnya. Oke, jadi dia menjemputmu dengan kendaraan itu. Kamu duduk di kursi pengemudi, jadi kamu yang mengemudi, benar? Saat kami sampai di sini, Oke. Pada titik mana kamu yang tadinya dijemput, lalu pindah ke kursi pengemudi? dia mengemudikannya sampai ke sana. Oke. Benar. Thank you. Dan dia lewat sini dan berkata, aku tidak melihat ada rumah. Aku tidak melihat ada tempat. Tidak ada jalan masuk. Dan aku bilang, lihat itu ada di sana. Itu tepat di sana. Jadi dia bilang, ya aku tidak melihatnya. Dia bilang, kalau memang ada di sana, itu terlalu tinggi untuk mobilku bisa melewatinya. Aku bilang, Bukan begitu. oke, jadi karena kamu yang duduk di kursi pengemudi, kamu punya kuncinya? Tidak. Aku tidak pernah mengeluarkan kuncinya, atau aku tidak pernah memasukkan kuncinya. Oke, kamu bawa identitasmu? Iya. Kita tunggu sebentar saja. Aku akan bicara dengannya sebentar. Iya. Tapi itu adalah hibrida. Permisi. Oh, ini dia. Nah, kabar baiknya adalah kita punya detektif DeAndretti di sini bersama kita untuk menjelaskan kepada kita persis bagaimana dia bisa berpindah dari satu mobil ke mobil lainnya, kan? Benar. Aku tidak tahu, aku benar-benar bingung dengan semuanya. Kita semua bingung. Aku juga begitu. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Iya. Benar kan? Aku melihatnya. Kita semua bingung. Maksudku, dia terdengar seperti mengatakan kalau dia diantar ke sana. Benar. Tadi sempat terdengar seperti dia yang menyetir, tapi tidak, dia diantar. Lalu dia masuk ke kursi pengemudi. Dan berikutnya yang dia tahu, itu sudah ada di sana. Pria itu berkata, keluar dari mobil saya. Benar. Dan orang yang mengantarnya ke dekat daerah itu saat ini tidak ditemukan dimanapun. Itu benar. Jadi aku mengenalnya, itu adalah mobil hibrida. Dan itu adalah mobil hibrida. Itu mobil hibrida. Sepertinya mungkin keduanya adalah mobil hibrida. Oh, kalau memang ada dua mobil. Benar sekali. Saya tidak menuduh. Saya tidak bilang pasti ada dua mobil. Benar. Tapi memang terdengar seperti itu. Kepemilikan campuran saya. Benar. Baiklah. Sirson, Ethan Perkins. Ini orangnya. Karena dia bilang pada dasarnya temannya, Erika, ada di mobil itu. Jadi kenapa dia ada di kursi pengemudi? Jadi begini, ini hanya cerita yang saya dapatkan. Saya tidak bilang ceritanya masuk akal, tapi intinya saat mereka sampai di sana, mereka bertukar tempat, dan dia yang mengemudi. Begitu. Dia bilang ke dia kalau dia melihatnya berdiri di depan mobil saya di luar. Dia melihatnya berjalan dari sini ke sana ke mobil. Dan dia bilang, dia menanyakan padanya, hanya menyapanya. Dia bilang, apa semuanya baik-baik saja?
Dia melihatnya berjalan dari sini ke depan mobil saya. Sekarang dia bilang dia bersama seseorang. Mereka bahkan tidak menyetir. Saya melihat orang-orang ini setiap hari, tentu. Oke, apakah Anda sudah masuk ke dalam kendaraan Anda sejak saat itu? Enggak, saya cuma buka pintu dan lihat-lihat. Oke, nggak ada yang aneh. Oke, saya ambil dompet saya dari situ. Syukurlah. Oke, saya mengerti. Baiklah, saya akan segera kembali lagi, oke Pak? Apakah kunci mobil itu ada pada Anda? Kuncinya ada di rumah. Oke, dan putri Anda, dia tinggal di sana. Dia ada di sana sekarang? Ya, dia ada di sana, ya benar. Dia tidak pergi atau semacamnya. Aku sedang tidur. Aku baru saja bangun. Tentu, aku berhenti dan membeli sesuatu untuk dimakan. Lalu aku melihat dia duduk di dalam mobil. Oke. Baiklah, jadi saya keluar bersama pria ini. Pria ini mengatakan bahwa dia berjalan ke mobilnya dan pada dasarnya melihat seorang wanita yang sedang duduk di dalam mobil. Kami datang ke sini karena dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia mengatakan bahwa pada dasarnya temannya menjemputnya di dalam mobil itu. Pada suatu saat, entah karena alasan apa, mereka bertukar tempat sehingga dia duduk di kursi pengemudi. Dan satu-satunya nama yang bisa dia berikan kepada saya adalah Erika. Dia bilang satu-satunya orang lain yang punya akses ke mobil itu adalah pacarnya, tapi namanya berbeda. Jadi maksud saya rasa dia memang ada di sana. Baiklah bro, apa yang kamu punya? Aku cuma bercanda sama dia, oke. Ya maksudku, ceritanya dia memang tidak terlalu masuk akal. Aku mungkin akan pakai kode 67. Tidak, dan dia terus saja bicara tentang musik hibrida. Ya, kita harus mencari dia. Itu benar. Apakah kamu sedang bersamanya di lokasi? Jadi aku punya 851. Aku tidak tahu, sepertinya dia bilang di dekat mobilnya. Oh, aku tahu. Begini yang akan aku lakukan. Aku akan memintamu untuk segera menaruh tanganmu di belakang punggung. Ini adalah wanita yang sedang duduk di mobil pria itu ketika dia datang ke mobilnya. Dia duduk di dalam dengan pintu tertutup. Dia mengaku dia diantar ke sana, tapi pria itu bersikeras bahwa dia tidak diantar dengan mobilnya. Jadi mereka memperketat pengawasan. Tentu saja tampaknya polisi menerima penjelasan dari pria itu. Dan dia sedang ditangkap. Terima kasih, ini dia. Kita akan keluar lewat sini. Dan saya akan jelaskan semuanya. Terima kasih, saya menghargainya. Silahkan. Kamu bilang dia akan pindah ke sini. Iya. Seharusnya dia pindah ke sini. Oke, seharusnya dia pindah. Apakah dia sedang dalam proses pindahan ke sini sekarang? Iya. Oke. Apakah dia sedang menurunkan barang-barangnya? Iya, oke, baiklah. Apakah dia sudah membawa sesuatu ke dalam? Belum, baru yang pertama. Oke. Saya akan keluar dengan kode 1080 di 1131 dekat River. Subravo Mike mengenakan jumpsuit pink, berpakaian seperti kelinci. Ada apa, bro? Lepaskan sepatuku, ini aku. Kamu lagi. Ya Tuhan, sepatuku lihat, sepatuku melakukannya. Itu saja. Oh, kamu pakai apa? Hah? Kamu pakai apa? Apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini semua apa? Itu bukan punyaku, tapi itu memang benar. Ini minyaku. Jangan sentuh itu, jangan ambil itu, jangan sentuh apapun. Di mana tidak? Itu ibuku sekarang. Lihat, periksa tasku, periksa tasku. Sini. Berdiri di samping sepedamu sekarang. Belokkan tikungan. Aku nggak bilang itu ke diriku sendiri. Kamu punya jarum suntik terbuka kan, bro? Jarum suntikku. Oh, bro, itu bukan jarum suntikku, bro. Jarum itu ada dalam penguasaanmu, bro. Bro, itu bukan jarum suntikku, bro. Carol! Duduk di sini, duduk saja. Bro, itu bukan jarum suntikku, bro. Itu cewekku, bro. Ada barang lain lagi padamu? Bro, lu bisa cek sendiri. Gua nggak bawa apa-apa lagi, bro. Kenapa hari ini lu pakai warna pink? Baru aja gua ambil ini dari bank, bro. Gue baru keluar dan ambil ini dari bank, bro. Rantainya, cewek gue juga hampir ngeblok banknya. Carol! Tetap di sana. Tetap di sana. Tetap di sana. Bro, ayolah bro. Itu bukan jarum suntik gue, bro. Lo bisa cek darahnya. Dan gue bukan anggota blood atau apapun. Itu bukan jarum suntik gue, bro. Itu ada di tangan lo, Pak. Lo duduk di sini, persis di sebelah gue. Gue baru aja duduk di situ. Ini Michelangelo.
Orang itu semua udah gue lakuin, bro. Jadi kamu ada di sini. Posisi kristal sabu yang mana? Kamu akan? Apa yang kamu pakai? Bro, seragam Powerpuff, bro. Bro, dari mana dia dapat kostum kelinci itu? Yaitu magnet. Dia suka onesie. Baiklah. Bro, aku bilang, waktu aku lihat dia langsung pergi. Jadi aku duduk tepat di sampingnya, bro. Hey, bro! Seseorang di tengah-tengah. Tuan Terry tidak ul karena kepemilikan sabu-sabu. Jadi ya, dia nggak punya surat-suratnya, dan dia akan masuk penjara seperti gadis Powerpuff. Jadi mobil di depan saya ini saya baru saja memeriksa plat nomornya dan terdaftar bahwa pemiliknya memiliki SIM yang ditangguhkan karena tidak memiliki asuransi. Jadi kita akan melakukan pemberhentian lalu lintas. Lokasinya di Summerlin Road di Parks Meadows pada sebuah Nissan Sentra warna perak. Deputy Foley, kantor Sheriff Kabupaten Lee. Apakah ini kendaraan Anda, Bu? Ya. Oke, di sini tertera bahwa SIM Anda ditangguhkan karena tidak memiliki asuransi. Ya. Ya. Sebentar, apakah Anda punya kartu ganja medis? Iya. Oke, di mana itu? Aku tadi cuma merokok di rumah. Aku tinggal di Iowa. Kamu tadi cuma merokok di rumah? Iya, benar. Oke, bisa keluar sebentar bersama saya di sini? Kenapa tidak bawa saja ponsel itu? Kamu bisa mencari informasi kamu di sana, oke? Ingin urusan secara langsung. Mengerti. Silakan duduk bersama letnan saya di sini kalau tidak keberatan. Terima kasih, Pak. Saat saya memeriksa registrasi, ternyata dia tidak memiliki asuransi yang terdaftar di negara bagian Florida. SIM-nya juga sedang dibekukan. Dia juga mengakui kepada saya bahwa dia merokok ganja sebelum mengemudi. Jadi kami juga akan menyelidikinya atas dugaan DUI. Oke, saat kamu berjalan, setiap langkah tumit harus menyentuh ujung jari kaki. Hitung langkahmu dengan suara keras, dan jangan berhenti berjalan sampai kamu menyelesaikan tesnya. Oke, maaf. Kedua lututku rasanya mau pulang sebentar. Bukan kakiku, tapi lututku. Mereka seperti gemetar. Benar-benar rapuh. Oke. Aku siap kapan saja. Baiklah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kedua lututku. Maaf. 9. Lalu kamu bilang untuk berbalik seperti ini kurasa. Seperti ini. Maaf, bagian itu yang bikin aku bingung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maaf, lututku benar-benar gemetar parah. Sayangnya, saya yakin kamu sedang berada di bawah pengaruh ganja hari ini. Oke, kamu akan ditangkap karena DUI, oke? Ya, kamu memang rokok, dan saya melihat banyak tanda bahwa kemampuanmu terganggu, oke? Bolehkah saya percaya kamu sudah menelpon seseorang? Tidak, Bu. Apakah ada sesuatu yang saya lewatkan saat saya menggeledahmu yang bisa membuatmu bermasalah? Karena bahkan ganja medis, jika kamu membawanya ke penjara, itu bisa jadi dakwaan pidana berat. Apakah ada sesuatu padamu? Ya. Hah? Ya. Apa yang kamu punya? Sebatang tanggal. Sebatang apa? Sebatang tanggal. Apa itu, Kak? Kertas. Seperti kertas linting, apakah ada ganja di dalamnya? Iya. Oke. Di mana itu? Tux. Di dalam, maksudku. Oke. Seperti yang kupikirkan. Oke. Baiklah, terima kasih sudah jujur padaku. Yeah! Sempurna, ya, sisi itu. Tidak terkunci. Baiklah, itu lintingan. Oke. Dan itu pakai kertas atau kamu kehabisan kertas? Tidak ada kertas. Dan aku di canggutku. Aduh, kamu bikin aku pusing. Jadi dia akan dibawa ke penjara Kabupaten Lee, di mana kami akan melakukan tes breathalyzer, tes urin, dan mungkin evaluasi pengaruh narkoba. Dia akan didaftarkan ke penjara Kabupaten Lee atas tuduhan DUI. Kendaraannya akan diderek dan dia mungkin akan menghadapi beberapa tuduhan tambahan untuk ganja dan pil yang ditemukan di kendaraannya juga. Ini benar-benar tentang sapi. Aku akan pastikan tidak ada apa-apa. Kamu tidak melakukan itu. Aku sudah mengambil foto mobilmu dari dalam dan luar, persis seperti keadaannya.
Aku sudah mengambil semua uangnya dan memasukkannya ke dalam kantong barang bukti di belakang. Dan itu akan ikut denganmu ke penjara bersama dompetmu. Kenapa kamu harus mengatakannya seolah-olah aku penjahat? Oke, ke penjara. Hanya ke tempat yang kita tuju. Tempat aku harus membawamu. Oke, ini sangat kacau. Di mana orang yang melakukannya? Itu pertanyaan yang bagus. Pria, tingginya mungkin sekitar 165 cm. Tidak pakai baju, itu saja yang saya tahu. Benar. Itu mungkin topinya. Dan mungkin dia pergi ke sana ke pesta itu. Mereka tidak tahu siapa orangnya? Tidak, mereka tidak tahu. Aku parkir di nomor 41. Ada batu di dalamnya. Aku mencium bau gas. Aku mencium bau gas, seperti bau bensin. Misty. Aku cukup yakin bensin disiramkan ke mobil atau di dalam mobil atau semacamnya. Baunya benar-benar menyengat. Ada beberapa batu di dalam mobil. Baunya seperti bensin. Jadi, pria Hispanik tanpa baju. Pergi ke arah sana. Orang-orang ini sepertinya tidak peduli tentang itu. Saya tidak tahu apakah itu mobil mereka atau entah apa hubungannya. Tidak, mereka tidak akan membuka pintu lagi. Yah, semua jendelanya kena. Kamu bisa melihat batu di dalam mobil dan tumpukan batu di luar mobil. Dan saat mereka terus mencari siapa yang melakukan itu pada kendaraan tersebut, kami akan jeda sebentar. Tapi kami masih patroli di akhir pekan liburan yang sibuk Sabtu malam. Kami bersama 8 departemen dan 50 kamera. Jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah ini. Pergi ke lokasi, ada laporan penting untuk saat ini. Kita akan lihat laporan dari Deputi Rose. Maksudku, pada titik ini, siapa yang tahu kemana mereka bisa pergi? Hah? Tidak bisa menemukan korban. Plat nomor DIP? Oh tidak ada yang membuka pintu. Mereka sepertinya tidak khawatir tentang itu dan mereka tidak mau membuka pintu lagi. Registrasi pada kendaraan dan plat nomornya ditutupi. Jadi aku bahkan tidak tahu siapa pemiliknya. Apa katanya? Aku rasa aku akan membawa mereka. Sepertinya ada 2 orang dari mobil itu. Mereka masih bisa berlari dengan baik. Jangan bergerak. Tarik aku, kemari.
Benar, ada 2, mereka berdua, 6, sekarang sudah mulai. Hei, hei, hei. Hei. Kemarin untuk apa? Keluargaku, mereka di sini untukku. Kamu sedang mencari topimu? Kamu menjatuhkannya? Tidak. Apa? Apa yang kamu inginkan dariku? Keluargaku. Keluargamu di mana? Di atas sana, di sini? Tidak. Kamu bisa bicara bahasa Inggris? Tidak. Oke? 40 jendela. Tidak. Kamu bicara bahasa Spanyol. Kamu yang memecahkan jendela? Ya, kami menemukannya ya. Kami menemukannya. Apakah aku keluargamu sekarang? Tidak. Rumahmu nomor 25. Oke. Tapi aku mungkin masalahnya. Itu terjadi begitu cepat. Maksudku, seberapa besar kemungkinan kamu sedang menyelidiki? Kamu berada di lingkungan yang gelap dan kamu melihat seseorang berlari. Kerja bagus dari mereka, karena dia sesuai dengan deskripsi, berada dekat dengan lokasi kejahatan. Semuanya tampak cocok, lalu melarikan diri saat polisi datang. Itu biasanya jadi indikator yang baik bahwa kamu mungkin terlibat. Mereka pasti akan melakukan penyelidikan. Mereka akan mencari tahu semuanya. Mereka akan memanggil penerjemah seperti yang kamu sebutkan. Itu sangat penting. Aku ingin kembali ke sana. Meskipun begitu, karena Kenny Fitzsimmons sudah ada di lokasi di Richland County. Mau mendengarkan? baiklah, kamu di sini lagi. Leave it! Kami bersama pria itu kode 69. Dia kembali berjalan ke sini. Saya sudah bicara dengan orang-orang di rumah ini yang menelpon soal rumah itu dan mereka berteriak di sini. Dan dia sedang bertengkar dengan pria ini di sini. Dan dia baru saja, bukan yang ini, yang di belakang rumah. Apakah ini nomor 25? Bukan, itu jumlahnya 25. Ini rumah yang berbeda. Halo. Apa kabar? Baik. Dia baru saja masuk ke sana. Aku baru saja melihatnya. Dan aku berbelok di sudut melihat siapa yang dikerumuni anjing-anjing. Baiklah, kita bisa coba cari tahu kenapa pria ini lari. Sepertinya bibirnya berdarah. Tidak, kamu harus pergi ke Matt Strip. Maaf. Nama manajernya. Pengadilan Magistrat. Maaf, aku kesulitan di sini dan aku mendapatkan sepatunya. Nama manajer. Oke. Aku akan ke sana hari Selasa. Kamu masuk ke sana dan ajukan penggusuran. Dia tidak mau membukakan pintu untukku. Aku tidak mau bicara dengannya. Tapi seperti yang sudah kukatakan padamu, tidak ada yang bersifat kriminal di sini. Tidak mungkin. Itu hanya pertengkaran antara kamu dan dia. Iya, kami tidak sedang bertengkar. Ini memang tidak baik. Dia tidak mau pergi. Dia tidak mau pulang. Dia tidak mau pergi kemana-mana. Dia hanya ingin tetap di sini untuk menyiksaku. Sepertinya kamu perlu mengajukan pengusirannya. Dan setelah itu kalian tidak akan punya masalah seperti ini lagi.
Apakah anjing-anjing ini yang menyetir? Dia bilang itu adalah anjing-anjing milik tetangga. Anjing-anjing tetangga, mereka lebih banyak. Aku tidak tahu nama yang mana. Jadi orang ini langsung lari setiap kali kamu ke sana. Jadi kami sedang berjalan, dan kami melihat dia berjalan kembali ke arah ini. Sekitar 4 trailer jauhnya. Dia langsung pergi, dia melihat, lalu berbalik dan langsung kabur. Jadi kami mengejarnya, menangkapnya. Orang yang mempekerjakannya. Sepertinya mereka punya penerjemah di telepon untuk mencoba memahami penyelidikan mereka dengan pria yang mereka tahan karena pembobolan mobil. Dia memecahkan jendela-jendelanya. Oke, jadi dia akan menghancurkan mobilnya. Ternyata orang itu pergi ke rumahnya dan dia bilang harus ada batu dan memecahkan jendelanya. Dan sepertinya orang itu tidak pergi, jadi dia memecahkan jendelanya. Jadi itu mobil siapa? Ya, memang begitu. Aku tanya ke dia, siapa pemilik mobil itu? Baunya harum. Dia di mana? Anaknya. Bagaimana keadaannya? Kamu tahu maksudku. Dan dia melarikan diri. Dia kabur dari sini. Saat aku memukul jendela, dia melarikan diri. Tidak ada staff. Aku pergi bersama pareku, campurannya ada di luar dari dunia fashion. Itu benar. Dia kabur, karena dia tahu dia berutang padaku atas apa yang sudah aku kerjakan untuknya. Oke. Ya, Pak. Rasanya kita agak sedikit kecewa karena dia bilang orang itu kabur. Oke, ya, itu juga yang saya pikirkan. Saya rasa karena polisi mungkin. Jadi saya juga tidak tahu apakah dia juga takut pada polisi. Ya, plat identifikasi kendaraannya tertutup dan plat nomor mobilnya dilepas. Jadi kita bisa memindahkan van-nya. Kita bisa memindahkan mobilnya. ID saya. Baiklah ya, terima kasih sudah menerjemahkan. Kita akan lakukan sedikit lebih lanjut. Kita sedang mencoba mencari tahu apa yang bisa kita lakukan. kalau kamu meninggalkanku di suatu tempat, aku akan dibunuh. Baiklah bro, terima kasih. Aku akan pergi melihat apakah aku bisa mencari tahu tentang van itu dan memeriksa datanya. Ya, tidak ada salahnya membuka pintu untuk bergerak, membuka penutup van itu. Ya, permisi. Bolehkah saya mencari ruangannya? Sebentar. Aku akan tidak sekarang. Kamu bisa tunggu. Mungkin cek datanya. Ya, sedang menunggu. Ya, mereka semua tinggal di sini. Mungkin sudah menemukan saksi potensial di sini. Kenapa dia merusak mobilnya sendiri? Apakah dia yang merusaknya? Iya. Dia bilang dia yang melakukannya. Tidak. Tidak, karena marah. Serius? Karena marah. Oke, jadi kalian tidak melihat apa-apa atau tidak tahu apa-apa tentang itu. Oke. Keduanya mengatakan mobil ini milik dia. Tidak melanggar hukum untuk merusak barang milik sendiri. Kenapa dia lari? Aku sebenarnya tidak antusias jogging malam ini. Oke, sedikit sih. Baiklah, sudah aku maksimalkan itu. Jadi, ternyata orang itu bilang bahwa ini mobilnya. Dia memutuskan untuk keluar dan melempar batu ke kaca depannya sendiri. Jadi mereka akan membebaskannya. Dan itu saja. Dan pria itu, siapa mereka bagimu? Waduh, tunggu sebentar. Perempuan di sana dan pria itu, siapa mereka bagimu? Keluargaku. Oke. Dan kamu bilang mobil itu milik pria yang mempekerjakanmu. Itu aneh. Sirsan Fitzsimmons dari Richland County tampaknya sedang mengejar ya kendaraan ini. Kita menuju ke luar kota. Menuju ke lalu lintas yang berlawanan arah, keluar dengan kecepatan 2 knot, sudah menyeberang. Oke.
Mendekati Alpine. Langsung melewati Alpine. Masih keluar dengan kecepatan 2 knot. Beritahu saya hasil yang muncul dari high-tech. Kecepatan 63. Jadi saat saya berhenti di lampu merah, mobil ini tiba-tiba menyalip saya dari tengah, lalu menerobos lampu merah. Semua unit merespon, saya akan atur 200 dan bersihkan 2311. Melewati jalan Raven, masih melaju keluar dengan kecepatan 2 knot. Dia baru saja menabrak pembatas tengah jalan. Semua kanan. Ban depan sebelah pengemudinya pecah. Ini adalah 946 melambat, berputar sekitar 50 mil per jam, masih 2 knot keluar. Itu biasa di antara satu sama lain. Itu sudah diperbarui. Dan Anda sedang mendekati jalan Spring Valley, 2 knot keluar, kecepatan 045, lalu lintas ringan. Oh, itu suaminya Daud. Seseorang beritahu saya tentang plat nomor itu yang kembali. Kedua ban di sisi sopir kempes. Kamu terlihat seperti Delta, bukan pisaumu kembali ke putaran 2000 tentu saja. Ya, kamu bisa lihat kedua ban di sisi supir kempes. Boom! Baru saja menabrak mobil. Jangan bergerak. Tunjukkan tanganmu! Tunjukkan tanganmu! Tunjukkan pemandangannya! Keluar dari mobil! Keluar dari mobil! Mereka tergeletak di tanah. Lakukan apa yang diperintahkan. Berbaringlah rata. Tangan di belakang punggungmu. Cari cara untuk menghentikan mobil ini. Kami akan membiarkanmu menghentikannya. Kami akan membantumu berdiri. Siap? Kita mau kemana, Stuart? Nagini Loko, aku nggak bercanda. Demi Tuhan, mereka mencoba membunuhku. Kamu akan masuk penjara. Mereka mencoba membunuhku. Kamu masuk ke mobil, kamu akan masuk penjara. Mereka sedang mencoba membunuhku sekarang. Kamu sedang mencoba. Dia baru saja menyuruhku. Dia baru saja menyuruhku untuk tabrakan dengan seseorang. Mereka pasang harga untuk kepalaku. Ada chip di kepalaku, oke? Demi Tuhan, itu chip legal di kepalaku, oke? Aku tidak bisa naik mobil itu, demi Tuhan. Berhenti! Aku tidak bisa pergi ke mobilku. Aku akan membunuhnya. Serius, mereka bisa mengosongkan kanal komunikasi. Hei, tolong periksa mobil lain. Wow, baiklah. Jadi kamu bisa lihat adrenalinnya masih mengalir dengan sepatu lamanya di sana. Kamu tidak ada di dalam mobil, aku ada di dalam mobil. Apa kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Oke, syukurlah. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih, Pak. Maafkan saya. Hei, hanya ada satu orang di dalam kendaraan. Kami sudah menangkapnya. Baiklah.
Jadi tadi saya sedang berhenti di lampu merah. Orang ini melewati saya di jalur tengah. Saya tidak tahu kenapa. Dia langsung masuk ke tempat parkir ini. Pengemudinya sudah ada di sini. Mungkin dia masuk ke tempat parkir samping di sini, di samping gedung. Jadi kita sedang berhenti di lampu merah. Dan mobil ini berputar-putar, mengemudinya ugal-ugalan. Dan menerobos lampu merah ke arah lalu lintas yang berlawanan. Saya mencoba menghentikan kendaraan itu, menanyakan apa yang terjadi. Tapi dia memang tidak mau berhenti. Terus melaju, menabrak pembatas jalan, dan kedua ban di sisi pengemudi pecah. Sayangnya, dia akhirnya menabrak mobil di median jalan. Untungnya, tidak ada yang terluka. Lalu pria itu melaju melewati rumput dan langsung menabrak pilar. Sepertinya tidak ada kaca jendela yang pecah, jadi itu bagus. Tapi dia bilang ada suara di kepalanya yang menyuruhnya untuk lari. Baiklah, jadi ini sebenarnya situasi yang sangat berbahaya. Untungnya tidak ada yang terluka di sini. Tapi tetap saja, seorang pengendara yang tidak bersalah tertabrak oleh orang ini yang menolak untuk menepi. Setiap kali saya melihatnya, itu semakin tidak masuk akal. Dan kemudian tentu saja dia menyalahkan polisi kan? Katanya, oh kalian hampir membunuh saya. Sebenarnya saya rasa kita punya momen tepat sebelum dia menabrak mobil itu. Jadi dia sedang dikejar. Kedua ban di sisi kiri. Ya, kedua ban di sisi pengemudi kempes. Baru saja menabrak mobil. Dan sekarang, sebuah pusat perbelanjaan dan seorang pemilik usaha harus menanggung kerusakan properti. Semua ini sebenarnya bisa dihindari. Dan dia bilang dia keluar dari mobil dan bicara tentang ada chip di kepalanya dan sebagainya. Kamu mulai berpikir, oke, mungkin ada gangguan mental di sini dan lain-lain. Tapi itu tidak mengubah bahaya bagi para petugas, orang lain di jalan, dan orang yang baru saja mobilnya ditabrak. Pertanyaannya menjadi, jika dia mengalami gangguan mental, bagaimana dia bisa berada di balik kemudi mobil itu? Situasi seperti ini, seperti yang kamu katakan, sangat berbahaya. Bayangkan jika ada seseorang yang sedang berjalan di trotoar itu. Kami akan mengeluarkanmu dari mobil ini. Kami akan memindahkanmu ke dalam van yang sedikit lebih besar, oke? Jadi kamu tidak akan merasa terlalu sesak. Langsung dari Richland County, bersama Sersan Kenny Fitzsimmons, yang sedang berbicara dengan tersangka yang baru saja melarikan diri darinya, menabrak mobil lain, dan menabrak sebuah gedung. Namun, kamu tetap akan masuk penjara. Tapi kami akan memindahkanmu ke kendaraan yang lebih besar milik petugas yang akan membawamu, oke? Bisakah borgolnya dilepas? Tidak bisa, kamu sedang ditahan, bro. Hei, keluar lagi. Biar aku atur ulang borgolnya supaya tidak terlalu kencang. Tadi aku pasangnya agak buru-buru. Jadi silakan maju dan aku akan atur ulang supaya tidak terlalu menyakitimu. Baiklah, maksudku kamu bukan orang jahat, bro. Kamu hanya membuat pilihan yang salah atau melakukan apa yang diperintahkan. Silakan berbalik sekarang. Itu saja. Oh. 3, 4, 9. Oh, ini pasti hang on. Aku cuma... Barang-barang ini nggak ada yang istimewa. Aku tukar pantai sama kamu. Ingat, tersangka di sini bicara tentang punya chip di kepalanya dan sangat takut masuk ke dalam kendaraan.
Jadi sepertinya Kopral Sersan Fitzsimmons akan memindahkannya ke kendaraan yang lebih besar. Tapi dia tetap akan dibawa ke penjara, bagaimanapun caranya.